Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali dengan Ripki di sini. Di video kali ini, Mimin bakalan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Nowhere yang dirilis pada tahun 2023. Mengisahkan seorang wanita yang tengah hamil terjebak di dalam sebuah kontainer yang mengapung di atas laut. Wanita tersebut juga harus bertahan hidup selama berhari-hari dengan persediaan makanan yang terbatas. Daripada makin penasaran, yuk kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal cerita terlihat sepasang suami istri bernama Nico dan Mia tengah terburu-buru melarikan diri karena terjadi konflik di negara Spanyol. Bukan hanya mereka, banyak juga orang lain yang tengah melarikan diri agar tidak tertangkap. Nico dan Mia menyewa salah seorang penyelundup yang akan membantunya untuk keluar dari negara Spanyol. Mereka juga harus membayar mahal untuk bisa pergi, hingga cincin pernikahan mereka terpaksa harus diberikan karena mereka tak memiliki uang lagi. Kemudian Nico dan Mia dimasukkan ke dalam truk kontainer, yang dimana di dalam truk itu juga ada beberapa anak-anak dan wanita hamil termasuk Mia yang sedang hamil besar. Mereka sangat senang akhirnya bisa selamat dan tujuan mereka sekarang akan ke negara Irlandia. Walaupun Mia masih mengingat anak pertamanya, ia khawatir jika anaknya yang diculik masih hidup dan mereka meninggalkannya. Namun Nico mencoba mengikhlaskan anaknya walau itu semua berat bagi mereka. Keesokan harinya tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi berhenti dan terdengar suara kegaduhan di luar. Tiba-tiba pintu kontainer terbuka dan orang-orang berdesakan ingin masuk ke dalam kontainer. Hingga bos penyelundup tersebut harus mengeluarkan sebagian orang dan membuat Nico dan Mia harus terpisah. Mia yang panik mencoba melihat keluar kontainer. Nico dimasukkan ke dalam kontainer berwarna hijau dengan kode 107. Mia mencoba untuk menelpon Nico dan menanyakan keadaannya. Beruntungnya Nico tidak apa-apa dan tujuan mereka sekarang yaitu akan ke pelabuhan. Kemudian Mia melihat konflik dan krisis yang dialami negaranya memang separah itu. Anak-anak dan wanita hamil mereka diculik kemudian disiksa karena sebuah peraturan baru yang dibuat pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk. Bahkan orang-orang yang sedang mengantri air pun tidak luput dari pembantaian. Akhirnya Mia sampai di pelabuhan, namun perjalanan mereka tidak berjalan lancar. Mobil mereka ditahan dan akan diperiksa. Ketika pintu dibuka, nampak kontainer itu kosong. Ternyata terdapat sebuah ruangan di belakang kontainer untuk Mia dan yang lain bersembunyi. Merasa curiga, ketua dari tentara itu pun meminta anak buahnya untuk masuk ke dalam, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Dan akhirnya mereka pun ketahuan. Kemudian mereka diminta untuk keluar dan tentara itu berjanji jika mereka tidak akan kenapa-kenapa. Mia yang mempunyai firasat buruk langsung menaiki boks kayu untuk bersembunyi. Dan betul saja, ketika salah seorang wanita membuka pintu, para tentara yang tak memiliki belas kasihan itu langsung menembak habis mereka semua. Mia yang tak tahu harus berbuat apa-apa lagi hanya bisa menangis dan mengirimkan Nico pesan suara untuk memintanya bersembunyi karena sekarang tersisa ia seorang diri. Kontainer Mia yang telah sampai di pelabuhan langsung dipindahkan ke kapal pengangkut dan kemudian membawanya ke Irlandia. Mia masih mencoba untuk menghubungi Nico, namun Nico tidak mengangkat telepon dari Mia. Di malam harinya, badai hebat mengguncang kapal yang Mia tumpangi dan membuat orang-orang yang berada di dalam kontainer menjadi panik termasuk Mia. Para pekerja kapal berusaha untuk mengeluarkan mereka satu persatu. Namun sayangnya karena badai yang sangat dahsyat membuat beberapa kontainer terjatuh ke laut. Dan karena kejadian itu Mia yang berada di dalam kontainer harus terlempar dan akhirnya pingsan. Keesokan harinya ketika Mia terbangun, keadaan kontainernya sudah dipenuhi air. Mia mencoba untuk melihat keluar, namun yang ia lihat hanyalah lautan dan beberapa kontainer yang mengapung. Mia mengecek box yang berada di dalam kontainer dan berharap mendapatkan makanan. Namun sayangnya box itu hanya berisikan Tupperware, jaket, dan handset. Bahkan air mulai masuk ke dalam kontainer dan memaksa Mia harus menutup lubang dengan lakban walaupun hanya sementara. Tiba-tiba Mia mendengar suara teriakan dari luar dan melihat ternyata itu adalah kontainer berwarna hijau dengan nomor 107. Mia sangat panik karena tahu itu adalah kontainer Nico. Ia mencoba untuk menelpon Nico, namun Nico tetap tidak bisa dihubungi.
Mia yang sudah mulai putus asa mengambil pisau dan berniat akan bunuh diri. Namun, tiba-tiba anak yang berada di dalam perutnya bergerak hingga mengurungkan niat Mia untuk bunuh diri dan memilih untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mia mulai mempersiapkan semuanya. Ia mulai memindahkan semua kotak, menutup lubang, dan mengeluarkan air. Mia juga mengumpulkan beberapa peralatan yang ia temukan, seperti bor listrik, air, korek api, dan beberapa peralatan lain untuk membantunya bertahan hidup. Kemudian tiba-tiba Mia mendapatkan telepon. Ternyata Nico masih hidup karena supir yang membawanya menipu mereka dan membuangnya di luar kota. Mia juga menceritakan kepada Nico apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Nico yang tak tahu harus berbuat apa, meminta Mia untuk tidak panik karena ia akan mencari pertolongan dan berusaha menyelamatkan Mia. Ketika malam hari, kontainer Mia kembali dihantam badai besar dan di saat yang bersamaan Mia juga akan melahirkan. Mia mencoba bertahan di tengah guncangan. Sampai akhirnya Mia berhasil melahirkan bayi perempuan. Tanpa bantuan apa-apa, Mia juga harus mengeluarkan tali arinya sendiri dan menyimpannya di dalam Tupperware. Namun bayi Mia selalu menangis karena pasti ia kelaparan. Sedangkan Mia belum bisa mengeluarkan ASI. Mau tidak mau, Mia harus menghabiskan sisa-sisa makanannya agar bisa menghasilkan ASI. Mia yang sudah mulai kehabisan makanan mencoba untuk membuka langit-langit kontainer dengan bor. Namun sayangnya belum sempat selesai, bor listrik itu mati. Mia yang sudah sangat kelaparan mau tidak mau memakan tali arinya sendiri untuk menghilangkan rasa lapar. Keesokan harinya Mia masih berusaha membuka kontainer dengan pisau lipat. Namun tak beberapa lama pisau itu patah. Mia yang sudah sangat kehausan dan kelelahan mulai memimpikan anak pertamanya bernama Uma. Mia meminta maaf karena semua ini salah dirinya, lalai menjaga Uma hingga ia diculik. Kemudian Mia terbangun karena hujan yang turun. Tanpa pikir panjang, Mia langsung menampung air hujan menggunakan Tupperware. Mia juga memiliki ide dan mencoba menarik besi kontainer dengan tali. Dan akhirnya berhasil. Akhirnya Mia bisa juga keluar dari kontainer dan menghirup udara segar walaupun di sekeliling Mia hanyalah hamparan lautan luas. Ketika di saat Mia membuang kotoran anaknya ke laut, ia melihat ikan-ikan berdatangan. Mia juga mempunyai ide untuk menembak ikan. Namun sampai kelelahan, tak satu pun ikan bisa ia tangkap. Kemudian Mia melihat pesawat yang melintas di atasnya. Mia pun segera ke bawah untuk mengambil kaca. Namun ketika Mia yang terburu-buru naik, pahanya terkena kontainer hingga sobek. Mia mencoba berusaha untuk tetap bertahan, namun usahanya sia-sia karena orang-orang yang berada di pesawat tak melihatnya. Karena darahnya terus mengalir, Mia mencoba menjahit lukanya dengan alat seadanya. Di malam hari, Mia kembali memiliki ide. Ia membuat jaring dari kabel handset untuk bisa menangkap ikan. Keesokan harinya, Mia mulai menurunkan jaring dan membuang kotoran anaknya. Kemudian ikan-ikan mulai mendekat dan akhirnya Mia berhasil mendapatkan ikan. Mia juga terpaksa memakan ikan mentah-mentah karena biar bagaimanapun ia tak tahu sampai kapan berada di sini. Hari demi hari Mia selalu melakukan hal yang sama, menjaring ikan, mengeluarkan air di dalam kontainer untuk bisa bertahan hidup dengan waktu yang lama. Mia juga menuliskan pesan dan menaruhnya di dalam Tupperware, berharap orang-orang di sekitar bisa menemukannya. Ketika malam hari Mia mendengar adanya suara ketukan di luar kontainer. Mia mencoba melihat keluar dan ternyata itu hanyalah Tupperware. Kemudian tiba-tiba ada telepon dari Nico. Mia sangat senang akhirnya Nico menghubunginya. Namun sayangnya ini merupakan telepon terakhir dari Nico. Ia mau berpamitan kepada Mia karena ia sudah sekarat. Nico tertangkap ketika hendak mencari Mia. Ia tertembak dan kehabisan darah. Kemudian Mia pun menceritakan jika anak mereka sudah lahir dan ia beri nama Noah seperti apa yang Nico minta. Nico pun sangat senang mendengarnya walaupun ini menjadi pembicaraan terakhir mereka. Sampailah di hari ke-26, kontainer Mia sudah mencapai batas maksimum. Untuk berjaga-jaga, Mia membuat rakit kecil untuk menaruh anaknya. Mia juga melihat ada burung camar yang hinggap di kontainer yang artinya mereka sudah dekat dengan daratan. Ketika malam hari, tiba-tiba penyumbat lubang pada kontainer terbuka dan membuat kontainer akan tenggelam. Mia mencoba masuk ke dalam untuk mengambil foto anaknya,
Namun sayangnya kaki Mia tersangkut tali. Sedangkan Noah yang berada di atas juga mulai hanyut terbawa ombak. Mia pun berusaha untuk memotong tali yang mengikat kakinya. Beruntungnya Mia berhasil memotong tali itu dan segera naik ke atas. Ketika di atas, Mia mulai mencari Noah, namun ia tidak ada. Kemudian ada seekor paus melintas di bawah Mia, lalu paus tersebut menyemburkan air dan mengenai Noah. Akhirnya Noah pun menangis dan membuat Mia berhasil menemukan Noah. Mereka pun terombang-ambing di lautan sampai keesokan harinya. Kemudian Mia mencoba membuang semua tulang ikan yang ia bawa agar burung camar mendekat dan memberitahu keberadaan mereka. Di sisi lain, tak jauh dari mereka ada nelayan yang sedang mencari ikan. Istri dari nelayan itu melihat adanya kerumunan burung camar di tengah laut. Merasa penasaran, mereka pun mencoba mendekatinya. Sesampai di sana, mereka menemukan Noah dan segera menyelamatkannya. Namun mereka tidak menemui keberadaan Mia. Kemudian istri dari nelayan itu menarik tali yang terikat pada rakit Noah dan Mia pun naik ke permukaan. Mereka segera menolong Mia dengan memberikan napas buatan. Dan akhirnya Mia berhasil selamat walaupun masih dalam keadaan kelelahan. Di akhir cerita, nelayan itu pun segera membawa Mia ke daratan untuk mencari pertolongan dan film pun selesai. Ya, itu dia tadi alur cerita dari film Nowhere. Semoga kalian suka dengan konten Mimin kali ini dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu di bawah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah!